Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangin lagi ya. Pada lemes banget ibu-ibu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u hassana wa habana. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan, daripada para alim ulama, para kiai, para asatid, dan juga para habaib yang hadir di dalam acara ini. Semoga hadirnya ulama kita, hadirnya orang-orang soleh pada acara ini menambahkan keberkahan kepada kita semua. Wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, daripada DKM Mushola Nurul Mukminin beserta jajarannya, dan juga majelis ta'lim ini, dan panitia penyelenggara acara Maulid Nabi pada hari ini. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hari ini kita diberikan segala nikmatnya, karunia rahmatnya, dan juga ganjaran hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini kita semua bisa hadir bergembira menghadiri acara yang mulia, perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara yang mengagungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada pengikutnya beliau. Masih semangat Bu? Semangat Bu? Masya Allah, ini senyumnya ibu-ibu paling manis sudah ya. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasul ya Nabi laka syafa'at. Sama-sama. Wahada matlabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah. Antal murtaja ya umaziham ishfa' lana ya khairal anam. Antal murtaja ya umaziham ishfa' lana ya khairal anam. Ishfa', angkat tangannya. Bana ishfa'.
لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلع يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Sekali lagi sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua berkumpul tiada lain menghadiri sebuah acara yang penuh dengan mulia dan juga keberkahan. Di mana tempat ini dibacakan tadi yang namanya Sirah Nabawiyah, yang namanya perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam acara ini menjelaskan syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cirinya beliau, bagaimana fisiknya beliau, bagaimana lekuk tubuhnya beliau. Maka ini semua tiada lain adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Masya Allah, pantas saja pada apal ustazah semua di sini ya. Amin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Penderitaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirasakan oleh Nabi Muhammad. Penderitaan kita yang hari ini kita rasakan, dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang memikirkan umatnya, yang kasih sayang kepada umatnya, yang memiliki jiwa yang sangat besar kepada umatnya. Jikalau orang tua kita semua memikirkan kita, keadaan anak-anaknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan kita lebih dari orang tua kita semua. Dari zaman dahulu kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memikirkan keadaan umatnya. Bahkan khawatirnya beliau itu melebihi orang tua kita semua. Rasulullah dikala dengan sahabat, beliau berkata kepada sahabat, "Wahai sahabat, aku rindu dengan saudara-saudaraku." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah aku ini adalah saudaramu?" Maka Rasulullah menjawab, "Anta ashabi wa hum ikhwani." Kamu adalah sahabatku, mereka adalah saudaraku. Nabi Muhammad rindu dengan saudaranya. Saudaranya Nabi Muhammad siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika beliau sakaratul maut, beliau tidak memikirkan yang namanya keluarganya. Beliau enggak memikirkan yang namanya sahabatnya atau teman-temannya beliau. Yang beliau pikirkan hanya umatnya. Kalau kita pakai logika, kita semua tidak sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Kita semua gak pernah melihat Nabi Muhammad secara langsung, betul? Kita tidak sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad sudah mengetahui keadaan umatnya dari dahulu kala. Bayangkan ketika Nabi Muhammad SAW pada saat itu di Taif, Nabi Muhammad berdakwah pada saat itu. Kalau kita pada hari ini, guru-guru kita kalau dakwah sudah enak, ya dijamu, ya, diiringi dengan sholawat, ya, disambut dengan baik, yang hadir seperti ini, tertib dan segala macamnya. Dahulu Nabi Muhammad SAW ketika dakwah, yang tiada lain beliau dapatkan ialah dilempari oleh bebatuan. Ketika di Taif, beliau dilempari oleh batu. Ketika di Taif berdakwah, beliau dilempari oleh kotoran. Di saat malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apakah aku harus membalikkan ataupun juga menaruh daripada gunung tersebut dijatuhkan kepada penduduk Taif?" Nabi Muhammad menjawab, "Tidak. Aku memikirkan masih ada bibit-bibit daripada umatku nanti di Taif." Nabi Muhammad memikirkan kita dari zaman dahulu kala. Sedangkan kita pada hari ini masih senang-senang melupakan Nabi Muhammad SAW. Kita semua yang hadir pada acara ini, saya pengen tanya, siapa idola kita? Astagfirullah. Siapa idola kita? Nabi Muhammad. Idolanya jangan kian santang ya. Nanti bisa terbang dari sono ke sini nanti. Alhamdulillah. Idolanya Nabi Muhammad. Kalau ditanya idolanya siapa? Nabi Muhammad. Jangan manusia. Apalagi kayak saya Alwi misalkan dijawab. Saya manusia yang hina, banyak dosanya. Gak tentu saya baik di sini, di luar juga baik. Ya. Tapi Nabi Muhammad baik luar dan dalamnya. Ya, tutur katanya paling baik, paling manis. Nabi Yusuf kalau dilihat gantengnya luar biasa. Ya, Nabi Yusuf kalau dilihat tampannya luar biasa. Nabi Muhammad berkali-kali lipat lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Di saat ada orang yang menghina beliau, ketika melihat daripada tutur katanya, ketika melihat budi pekertinya, orang tersebut seketika jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Membuktikan Nabi Muhammad itu bukan hanya saja zahirnya yang bagus. Bukan saja yang terlihatnya saja bagus, tapi batinnya juga bagus. Budi pekertinya baik. Sehingga Allah memuji langsung, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Diri Nabi Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Kalau kita pengen lihat nabi-nabi yang lain punya keistimewaannya masing-masing, betul Bu? Betul Bu? Betul. Ini jangan sibuk main HP mulu ya. Ya, anak-anak muda juga jangan sibuk main HP. Acara maulid pasti sibuknya main HP. Di rumah sibuk main HP. Di mana-mana sibuk main TikTok. Astagfirullah. Ada acara maulid hari ini, ayo sama-sama dengarkan baik-baik, ambil yang baik ya, dan juga pulang dari sini ambil ilmu yang bermanfaat. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita lihat para nabi, Nabi Nuh alaihi salam itu diberikan umur yang sangat panjang. Umurnya beliau panjangnya luar biasa. Tapi umatnya cuma puluhan. Bayangin, seketika Nabi Nuh alaihi salam selalu daripada menghadap Allah Subhanahu wa taala memberitahu keluh kesahnya. Udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun, udah ratusan tahun berdakwah, umatnya cuma puluhan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya enggak sepanjang Nabi Nuh. Umurnya sama kayak kita rata-rata meninggalnya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan umatnya sampai sekarang. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuba liman lam yarani wa amanabi." Beruntung orang yang tidak pernah melihatku atau tidak sezaman denganku, tetapi ia beriman kepadaku. Artinya apabila kita hadir di dalam acara ini, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW dan juga Allah, maka tiada langsung hati kita tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tuba liman lam yarani wa amanabi. Beruntung orang yang tidak pernah melihatku atau sezaman denganku, tetapi ia beriman kepadaku. Hadirin dan hadirat, kalau kita lihat lagi nabi yang lain, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Pada saat itu Nabi Ismail didapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Nabi Ibrahim orangnya terkenal dengan orang yang khusyuk, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, orang yang solehnya luar biasa. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya. Nabi Muhammad rela mengorbankan segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu kalau pengen kaya minta sama Allah bakal dikasih. Nabi Muhammad kalau pengen kaya minta sama Allah bakal dikasih. Apa yang gak bakal dikasih sama Allah Subhanahu wa taala untuk kekasihnya? Nabi Muhammad minta kaya bakal dikasih sama Allah. Tapi Nabi Muhammad gak mau. Nabi Muhammad maunya sederhana. Nabi Muhammad pengennya sama seperti yang lain. Nabi Muhammad orangnya rendah hati. Kalau jalan aja Nabi Muhammad kita udah tahu orang tersebut orangnya rendah hati. Kalau jalan selalu menunduk ke bawah. Jikalau ada orang yang menanyakan keadaan beliau, Nabi Muhammad jawab. Jikalau ada fakir miskin datang ke rumahnya beliau jamu fakir miskin tersebut. Beda sama kita lupain fakir miskin tersebut. Beda sama kita, kalau ada fakir miskin datang ke rumah, biasanya kita ngumpet di dalam rumah. Iya, ada yang begitu. Gak ada. Ini ketawa-tawa agak-agak mencurigakan ini. Nabi Muhammad menjamu fakir miskin tersebut. Ditanya keadaannya dengan penuh lembut, dengan kasih sayangnya. Bayangkan, Nabi SAW manusia yang paling mulia. Itu Nabi, kalau kita pengen tahu, jumlah Nabi di dalam Islam itu lebih dari 25.
Yang wajib kita ketahui hanya 25. Tapi sebenarnya nabi yang tidak wajib kita ketahui itu ada banyak. 124.000 nabi. 313 rasul atau 315 rasul. Bayangkan, dari semua nabi itu ada satu manusia yang mulia. Manusia yang agung. Khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Bahkan di saat Nabi Muhammad SAW lahir, sebelum lahir Ibunda Siti Aminah sudah dimimpikan oleh para nabi. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan kepada Ibunda Siti Aminah, wahai Ibunda Siti Aminah, sedikit lagi engkau akan melahirkan seorang manusia yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Ini isyarat bahwasanya setelah Nabi Isa, nabi yang terakhir ialah Nabi Muhammad. Maka dari 124.000 nabi, 313 rasul atau 315 rasul, satu manusia ini yang menaungi semuanya. Ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, adanya acara maulid ini, peringatan kelahiran beliau tiada lain menjadi pengingat bagi kita. Yang tadinya kita di luar, lupa dengan kisah Nabi. Hari ini diceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya kita nggak tahu gimana sih ciri-ciri Nabi Muhammad. Hari ini kita tahu bagaimana sikapnya beliau, bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana sirah perjalanannya beliau. Yang kedua, adanya maulid tiada lain menjadi penyemangat. Saya yakin orang-orang tua kita pasti semangatnya luar biasa ada acara seperti ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin semuanya semangat ada acara ini. Yang saya pertanyakan pemuda-pemudi, ya, anak-anak muda, remaja, pada kemana? Entah dibawa kemana. Iya. Kita tak tahu kemana. Ya. Itu dia, pemuda-pemudi kemana? Remaja-remaja pada kemana? Ya. Masya Allah, ibu-ibu remaja. Ya. Remaja pada dibawa kemana? Menghilang. Adanya acara ini tiada lain juga menjadi pengingat dan juga penyemangat buat anak-anak muda. Ketika di luar sana banyak anak-anak muda yang kagak tahu siapa nabinya. Artinya apa? Kalau kita tanya kisah Nabi, dia kagak paham. Kalau kita tanya, sebutin deh sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dia kagak tahu. Ini jauh. Na'udzubillah, anak-anak yang jauh dari majelis ta'lim. Anak-anak yang jauh dari musola atau masjid. Makanya tugasnya orang tua adanya acara maulid ini, datangin anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita nih masih bocah begini nih, ya, bocil kematian. Ya, belum paham apa-apa. Tapi ajarin sholawat. Walaupun dia kagak tahu saya ngomong apa ini kali ya. Iya, ajarin gak masalah. Mungkin dari kecil begini, udah besar bakal jadi ulama, kita kagak tahu. Iya. Ajak anak-anak kita dari kecil sampai remaja biar kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Ketika ada acara ini tiada lain orang-orang soleh berkumpul. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, habaib kita, para asatid berkumpul. Di saat itulah kita lihat bahwasanya adab budi pekerti yang diwariskan Nabi Muhammad SAW. Biasanya saya pengen tanya, ada orang soleh datang ke suatu kampung, adem gak hati? Adem kagak? Tenang kagak? Tenang. Kita lihat Masya Allah, adab budi pekerti menjadi contoh buat anak-anak kita. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, remaja-remaja pada kemana? Iya, nongkrongnya pada kagak jelas. Iya, mending kalau nongkrongnya dengan ilmu, betul? Iya. Makanya ajak anak-anak kita dari kecil datang ke dalam acara-acara seperti ini, menjadi penyemangat dan juga menjadi pengingat siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya siapa idolanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idolanya Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa as-Sadiqil Musaddaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Ya Allah, salam kepada Nabi Muhammad. Curahkan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
seorang manusia yang paling benar dan juga dibenarkan. Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara mantigan wa asdaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi, ya Allah, salam kepada Nabi Muhammad. Curahkan rahmatmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia insan yang mulia, seorang manusia yang mulia, yang paling manis dan juga tutur katanya yang paling benar. Bayangin, manusia yang paling benar, dibenarkan, manusia yang manis dan juga manusia yang tutur katanya paling benar. Idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jadikan idola kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga anak-anak kita mudah-mudahan bisa mengikuti akhlaknya beliau, mengikuti budi pekertinya beliau, dan juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal. Masih semangat Bu? Semangat. Nah, kalau ibu-ibu biasanya sampai jam 1 jam 2 masih aman nih ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Oleh karena itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita sebagai pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke jalannya beliau, sehingga kita pengen agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila kalian pengen, katakanlah kalau kalian pengen ya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni segala dosa kalian. Maka insya Allah hari ini menjadi sebuah bukti kita hadir di dalam acara ini tiada lain karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sholawat sebagai bukti, hari ini saksi hari ini bahwasanya kita sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, ini jam berapa sekarang? 11:30 ada? Oh belum. Jam 10. Kalau mau zuhur saya udah maksudnya gitu. Ya. Masih semangat. Semangat. Alhamdulillah ya Allah. Saya kemarin pulang malam ya Allah. Tapi alhamdulillah hari ini bisa hadir Bu ya. Senangnya luar biasa. Saya lihat ibu-ibu semangatnya luar biasa. Ya. Saya kira tadi ini acara bawa bapak. Ya. Tapi ternyata acara ibu-ibu. Ya. Seperti biasa. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen hidup kita berkah? Pengen hidup kita berkah? Baik, saya kasih 3 kunci keberkahan di dalam kehidupan kita. Makna barokah yang pertama kita harus tahu. Artinya barokah ialah ay ma'nahu ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, bertambahnya kebaikan, itu makna keberkahan. Gimana caranya biar dapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita agar diberkahi? Yang pertama, kita harus ngikutin dan juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi larangannya. 2 ini yang bisa kita lakukan adalah sebagai bukti agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Pengen jadi orang bertakwa? Jalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Yang kedua, agar kehidupan kita berkah, hidupan kita harus kita atur dengan sebaik mungkin. Sholat pada tepat waktunya. Kerja setiap hari, kemana dan seterusnya, jangan pernah tinggalin sholat. Kita kalau ketemu sama bos, pasti luar biasa buru-burunya, betul? Kita kalau punya bos harus tepat waktu datang, betul? Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita yang nyiptain kita semua. Harus tepat waktu. Kalau kagak bisa tepat waktu gimana? Ya jangan tinggalin sholat. Ya. Anak-anak muda jangan tinggalin sholat. Akhirnya kebiasaan tinggalin sholat sekali, besokannya ditinggalin lagi. Ya. Apalagi ada tuh nyanyiannya zaman dulu, saya ingat waktu saya masih kecil. Subuh kesiangan, gimana tuh nadanya tuh? Ya, subuh kesiangan, zuhur kecapean, kerja ya. Terus asar kecapean, maghrib
Apa? Di perjalanan ya. Isya tiduran. Masya Allah. Hidupnya dipenuhi tidur terus ya. Tidur kerja. Ini dua. Satu tadi apa? Jadi orang yang bertakwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang kedua, kehidupan kita harus kita atur agar menjalankan perintah Allah yaitu sholat dan juga menjauhi larangannya. Yang ketiga, keluarga harus saling mendukung. Kita punya keluarga harus saling mendukung. Artinya apa? Kalau ada yang belum sholat kita kasih tahu keluarga kita. Ataupun jikalau ada salah satu di antara keluarga kita sedang menuntut ilmu, kita semangatin, kita dukung. Ya, kita harus bantu dia. Ini 3 kunci keberkahan dalam kehidupan kita. Maka insya Allah mudah-mudahan bisa terdapat pada diri kita. Kehidupan kita menjadi penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya tidak panjang lebar. Saya cuma pengen kasih intinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, ayo sama-sama. Walaupun bukan cuma di bulan Rabiul Awal, acara-acara seperti ini harus ada. Ya, bukan cuma di Rabiul Awal, bukan hanya saja di acara kelahirannya beliau. Nanti setelah ini jangan lupa datang ke masjid, jangan lupa datang ke musola. Ada acara majelis taklim, datengin. Ada acara majelis ilmu, datengin. Anak-anak kita dari kecil, pesan saya datengin dari kecil. Karena anak-anak itu mengcopy paste apa yang ia lihat. Kalau yang dilihatnya itu baik, maka jadi baik. Kalau dilihatnya buruk, maka jadi buruk. Insya Allah ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi. Syani wa daraji Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdina al-husna bihurmatihim ya Rasulullah. Ashani wa daraji wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani ya Rasulullah. Nahnu jiranum bidil harami haramil ihsani wal hasani ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairal khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. Angkat tangannya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Rami. Ya Rabbi bil
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كرم مولاي صل وسلم دائما دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا شيخ عبد القادر على جيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر على جيلاني حبيب النبي sekali lagi sama-sama سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الحبيب علي بن محمد الحبشي الحبيب علي بن محمد الحبشي Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Jazakumullah khair. Makasih banyak. Insyaallah. Ini kita doakan jadi orang soleh insyaallah. Amin. Tuh lihat, anak zaman sekarang udah ada HP, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, kampung kita jadi berkah, amin. Kampung kita jadi makmur, amin. Kampung kita jadi adem, amin. Kampung kita jadi tenang, amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat, jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa panjang lebar, pada intinya hari ini kita semua bersemangat untuk kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga hari ini menjadi sebuah bukti insyaallah nanti di hari kiamat kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah berkumpul dengan keluarganya beliau, berkumpul dengan sahabatnya beliau, berkumpul dengan umat dan juga orang-orang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya boleh pantun kagak? Boleh pantun? Boleh. Ini pantun dari Ganjur ini. Ya, dengerin baik-baik ini ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung dara, burung merpati. Burung betet, burung beo. Itulah nama-nama burung. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.